Tanya Ustadz. Mudik. Biasanya mudik pas libur panjang Lebaran. Padang, Bekasi, Bandung, Jambi, Malang, Garut, Sukabumi, ke Jakarta, Lampung. Medan. Biasanya disuruh tidur biar nanti sampai sana nggak kerasa. Biasanya murojaah lalu main HP. Nunggu atau tidur aku ngaji atau enggak mainan Zikir pagi, ngemil doang. Saya tidur sih. bermain-main sama adik aku. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Syukran jazilan atas jawaban-jawaban adik-adik ya. Masyaallah barakallahu fik. Zadakumullah hirsan fi talabil ilmi. Ya, jawaban-jawaban yang bagus ya. Dan Ustaz di sini mungkin lebih memberikan sedikit pencerahan ya kepada adik-adik yang rencananya khususnya nanti akan mudik ke kampung halaman uminya atau abinya. Dan kebiasaan mudik ini ya memang sudah menjadi tradisi ya, menjadi hal yang memang sudah dilakukan setiap momen ya, yang momen ini hari raya Idul Fitri, dan di situ ada memang pahala yang besar. Ya, pahala apakah itu ketika mudik? Yaitu pahala ya birrul walidain ya. Ya berbakti yang ketemu kalian dengan ke nenek kalian gitu kan. Ke rumah nenek atau ke rumah kakek kalian. Nah, ini membantu umi dan abi kalian agar birrul walidain ya. Dan birrul walidain hukumnya wajib ya. Baik adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu adik-adik senang ya kalau mudik itu jalan-jalan ya, melihat pemandangan ya. Yang perlu diperhatikan oleh adik sekalian ya, bahwasanya ketika mudik ya di bulan Ramadan khususnya, dan biasanya dilakukan di akhir-akhir Ramadan ya. Makanya kalau bisa ya mudah-mudahan mudik itu jangan diakhirkan ya mepet-mepet ya, karena sangat disayangkan di 10 hari terakhir ya, waktu-waktu yang dimana Nabi SAW itu bersungguh-sungguh ya menyendiri i'tikaf di masjid ya. Sangat sayang sekali kalau misalkan ya harus mudik ya. Tapi kalau qadarullah memang harus mudik di waktu-waktu tersebut ya, setidaknya ya adik-adik ya berusaha untuk mengoptimalkan hal-hal amalan-amalan yang sudah dilakukan ya, misalkan menghatamkan Al-Quran ya. Itu kan bisa, adik-adik bisa tetap membaca Al-Quran sambil duduk, misalkan di mobil atau di kereta atau di pesawat atau sambil nunggu misalkan ya, membaca Al-Quran untuk tetap bisa menghafalkan Al-Quran gitu ya. Jadi jangan sampai terlalaikan gitu ya. Pemandangannya indah betul kan, pemandangan itu bisa dilihat beberapa saat gitu ya, beberapa detik, kemudian kembali lagi baca Al-Quran, bisa kan adik-adik ya. Jadi bukan dilihatin terus itu ya, apalagi kalau qadarullah macet gitu ya, apalagi kalau qadarullah ngantri ya. Sayang sekali kalau ya waktu itu terlewat begitu saja ya. Nah kemudian ya adik-adik mungkin ya bisa disampaikan ke umi abinya agar ketika mudik ini tetap bisa singgah gitu ya di masjid misalkan ya. Kalau perjalanannya itu memang tidak sampai sehari semalam ya, mungkin mudiknya bisa dilakukan setelah tarawih gitu ya. Artinya adik-adik yang mudah-mudahan bisa dimudahkan mudik pada waktu yang tepat gitu ya. Perkirakan jam waktunya nanti sampaikan kepada uminya ya, agar bisa tetap sholat tarawih gitu ya, supaya target tarawihnya itu full ya, tidak terganggu dengan mudik. Artinya ketika mudik ya, kalau memang ya bisa dilakukan setelah tarawih itu lebih baik, tapi kalau tidak mungkin bisa singgah sambil istirahat gitu ya di masjid yang cukup nyaman, dan sholat tarawih di situ, kemudian lanjutkan perjalanan lagi ya. Itu bisa kan seperti itu. Adik-adik yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mudik ya banyak-banyak berdoa, karena
Doa orang yang berpuasa itu doa yang mustajab ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Dan ketika di waktu malam Lailatul Qadar ya, itu doa yang khusus ya, diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah istri beliau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ketika berangkat di waktu malam ya, mau malam itu malam 21, 22, 23 ya, 10 malam terakhir ya, ketika mudik banyak-banyak berdoa itu. Ini singkat ya doanya kan. Ada mungkin sudah hafal. Ya, tinggal diamalkan ya. Jangan sampai terlupakan gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya. Mencintai maaf ya, permintaan maaf dari hamba-Mu, maka fa'fu anni, maafkanlah aku ya. Baik, dan diingatkan ya umi abinya untuk atau kakak adiknya yang punya kakak yang punya adik ya, untuk membaca doa ini ya. Baik adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mudik ini kan safar. Betul ya? Iya, mudik ini safar. Adik-adik perlu membawa bekal buku ya, buku-buku doa, dan banyak sekali doa-doa yang bisa diucapkan ketika safar gitu ya. Dan apa doa yang diucapkan ketika orang yang safar ya, kepada orang yang ditinggalkan ya. Kemudian apa yang diucapkan ketika pertama kali berangkat itu ya. Itu Ustaz gak bisa baca semuanya di sini ya. Adik-adik nanti bisa minta tolong uminya, abinya. Ada juga aplikasi yang bisa ya diinstal ya di HP untuk doa-doa, sehingga ketika safar itu kita senantiasa membaca doa gitu. Doa kemudian ketika singgah di tempat yang asing ya. A'udzubika kalimatati tammati min syarri ma khalaq. Kemudian doa ketika masuk waktu pagi itu ada doanya ya, ketika safar. Kemudian ketika menanjak baca Allahu Akbar, ketika menurun baca Subhanallah ya. Kemudian ketika safar ya bertemu ya, itu ada doa-doanya agar dilindungi dari mara bahaya. Dan ini ada beberapa doa yang bisa diucapkan, dan kalian ya bisa bawa ya buku doa, atau adik kalian bisa install di aplikasi HP-nya sehingga bisa mengamalkan doa-doa selama safar ya, sampai tiba, dan ketika balik lagi juga lakukan hal yang sama ya. Kemudian adik-adik yang semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkait mudik ya atau safar ini kita perlu perencanaan ya. Jadi jangan sampai, tetap ya kita berusaha untuk tetap berpuasa ya adik-adik ya. Ya meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Di antara caranya adalah tetap berpuasa tadi ya, habis sholat tarawih berangkatnya, sehingga ketika di perjalanan bisa sambil ngemil ya kan. Kemudian sahur, jadi nyampainya pagi itu nggak tahu. Kalau berangkatnya pagi itu luar biasa, kalau misalkan sehari semalam ya itu kan perjalanan jauh ya, seperti itu. Jadi usahakan ya tetap bisa mempertahankan puasanya ya. Karena Nabi SAW ketika safar beliau berpuasa. Ada sebagian sahabatnya tidak berpuasa, ada yang berpuasa, dan Nabi SAW tidak mengingkari yang berbuka ya. Dan Nabi sendiri tetap berpuasa, bahkan ketika kondisi perang Nabi SAW tetap berpuasa gitu ya. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kondisinya tergantung masing-masing. Nah, makanya diantara kalau adik-adik yang memang safarnya nyaman, apalagi naik pesawat, yang naik mobil yang ber-AC gitu ya, berjam-jam perjalanan, tetap bisa berpuasa ya. Dan jangan sampai ya ketika di akhir-akhir ya, ini juga banyak sekali ketika mudik ini ya, artinya nanti dijanjikan beli ini beli itu, kemudian singgah ke tempat ini tempat itu ya. Adik-adik ya boleh-boleh saja meminta sesuatu gitu ya. Dan akan lebih baik adik-adik minta dibelikannya ya sebelum keberangkatan gitu, atau nanti dibelikannya itu ya ketika kedatangan dan tidak menghabiskan banyak waktu ya. Artinya misalkan pakaian baru gitu ya, atau misalkan mainan baru gitu ya. Nah itu bisa dibeli sebelum keberangkatan atau ketika sampai ya, sehingga mudik ini waktunya tidak terlalu panjang ya, tidak mampir ke tempat ini itu ya, diajak jalan-jalan ini ke pantai dulu gitu ya, kemana dulu gitu ya, sehingga waktunya sayang sekali gitu ya
Kalau misalkan waktu itu berlalu, sedangkan ya Ramadan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ataukah tidak. Ya, mudik ini ya akan menjadi baik ya, akan menjadi berkah, akan menjadi berpahala besar ketika kita melakukan hal-hal ya yang baik di dalamnya. Dan tadi Ustaz sudah sampaikan beberapa hal, ya semoga ya bisa menjadi ya, bekal bagi adik-adik ya yang akan pergi mudik ya pada Ramadan kali ini ya. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.